Aku adalah rubah terakhir di Gunung Kinkyu. Sejak kecil, aku tak suka menggoda orang, hanya suka membaca dan menulis. 10 tahun lalu, aku turun gunung mencuri buku dari akademi, tak sengaja ketahuan manusia. Jangan takut, aku takkan menyakitimu. Saat terluka parah, seorang pria menyelamatkanku. Untuk membalas budi, setelah berhasil berubah wujud, aku pergi ke dunia manusia mencari dia. Ternyata dia sudah sakit parah, nyaris meninggal. Aku terlambat. Gantikan aku. Jaga istana. Tapi aku tak tahu, ternyata ratu saat ini diam-diam menyukai Pangeran Wali. Hamba menuduh Gubernur King Soo korupsi, mencuri dana bantuan bencana. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Kerah baju paman kusut, biar aku rapikan. Sungguh memalukan, keterlaluan sekali. Paman ingat malam ini datang ke ruang belajar kerajaan. Aku ada laporan, ingin minta bimbingan pribadi dari paman. Hamba patuh. Aku tak punya pilihan lain untuk menyembunyikan identitas. Hanya bisa pura-pura tak terjadi apa-apa, masuk istana seperti biasa. Hamba menghadap Yang Mulia. Paman datang. Duduk. Paman duduk terlalu jauh, dekat sini. Lebih dekat lagi. Paman hari ini di sidang, sepertinya sangat gugup. Hamba tidak. Kalau sekarang, Yang Mulia, hamba malam ini datang untuk melihat laporan. laporan tidak mendesak. Paman tahu kenapa aku panggil kau. Karena aku ingin sendirian dengan paman. Yang Mulia, ini sesuai dengan tata krama. Aku adalah kaisar, perkataanku adalah tata krama. Sial, hanya wajahku yang berubah seperti Jijue. Tubuhku masih perempuan, di dunia manusia juga tak bisa sembarangan pakai kekuatan. Yang Mulia jangan. Hamba bersalah. Maaf Pangeran Wali. Bersalah apa? Hamba punya kecenderungan menyukai sesama pria, hanya suka pria, tak bisa dekat dengan wanita. Bangunlah. Kalau paman tidak suka wanita, maka temani aku meninjau laporan. Hamba patuh. Kalau begitu, apakah paman punya pria yang disukai? Tidak ada. Oh. Paman hampir 30 tahun, ternyata tak punya orang yang disukai. Hamba sibuk dengan urusan negara. Kebetulan, aku juga tak punya pria yang disukai. Apa maksud Yang Mulia? Kalau paman tidak suka wanita, aku tidak suka pria. Bukankah kita bisa jadi saudari? Saudari? Paman benar-benar percaya? Aku hanya bercanda. Jangan bercanda seperti itu lagi, Yang Mulia. Aku lelah hari ini. Kamu boleh pergi dulu. Hamba mohon diri. Tunggu. Besok setelah sidang, datang lagi. Masih harus datang? Paman ahli dalam urusan pemerintahan. Aku masih banyak yang harus belajar. Tak tahan sehari, masih harus datang setiap hari? Cepat cari kelemahannya sebelum Pangeran Bupati pulang. Yang Mulia sudah berpura-pura selama 10 tahun. Begitu merebut kekuasaan, akhirnya bisa bebas. Si tampan Pangeran Bupati itu selama 10 tahun tak pernah ramah pada Yang Mulia. Beberapa hari ini saat rencana Yang Mulia hampir berhasil, tiba-tiba ia berubah sikap. Jangan-jangan ia curiga? Jangan banyak bicara, cepat cari. Aku hanya ingin membalas budi, tak ingin terlibat dalam persaingan istana. Kalau Jiheng berniat merebut kekuasaan, aku cukup menghindarinya saja. Beberapa hari berikutnya, aku selalu mengaku sakit atau tidak enak badan. Menghindari Jiheng sepenuhnya. Tapi anehnya, makin banyak orang yang mengawasiku. Suku rubah putih kami, sejak kecil ahli dalam penyelidikan. Semua gerakan ini tak bisa luput dari mataku. Sampai hari pesta istana pertengahan musim gugur.
dengar kabar, Yang Mulia akhir-akhir ini Tak memanggil Pangeran Bupati ke ruang belajar lagi. Baru 10 tahun pertama kalinya. Jangan-jangan akhirnya bosan? Pangeran Bupati, hari ini hari raya pertengahan musim gugur. Hamba menghormatimu dengan segelas. Tunggu, hanya minum anggur membosankan. Bagaimana kalau Pangeran Bupati membuat sajak untuk menghibur? Pangeran Bupati buat sajak, seumur hidupnya. Dia paling benci hal-hal romantis. Wang Yushi ini ingin mempermalukannya ya? Pangeran Bupati sibuk sekali. Kalau tidak nyaman, hamba tidak memaksa. Tema apa? Pangeran Bupati menerima? Silakan beri tema. Kalau begitu dengan bulan sebagai tema, silakan Pangeran Bupati buat sajak. Cahaya bulan di depan tempat tidur, seperti embun beku di tanah. Mengangkat kepala memandang bulan, menunduk merindukan kampung halaman. Pangeran Bupati ingatan bagus. Hafal tanpa salah satu kata. Kamu minta aku buat sajak, tapi tak bilang harus sajak baru. Paman sangat berbakat sastra. Yang Mulia terlalu memuji. Tidak berlebihan. Aku juga suka mendengarnya. Ada pembunuh. Lindungi Yang Mulia. Hati-hati. Paman, Melindungi kaisar seharusnya bisa disebut membalas budi Jijue. Menstabilkan istana, kan? Jangan bergerak. tabib, panggil tabib. Paman, tahanlah. Hamba hadir. Denyut nadinya sangat halus dan lemah. Hampir tak terasa, ditekan pun hampir hilang. Baginda dalam bahaya. Bodoh, tanganmu menempel di mana? Tak lihat paman sedang berdarah? Apa yang terjadi? Kok beda dengan latihan? Hamba telah mata kabur, salah lihat. Hamba akan membawa luka Pangeran Mangkubumi. Jangan sentuh aku. Masih belum pergi? Paman, lukamu parah. Ke kamarku. Aku sendiri akan membawamu dan membantu aku. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Paman menangkis pisau untukku, masak aku. Laki-laki perempuan tidak boleh bersentuhan. Suka kali ini tak perlu repot Baginda. Hamba mohon pamit dulu. Syukurlah, kali ini dia tidak memaksa lagi. Kalau tidak, entah harus bagaimana. Kalian yang bilang, dia sudah menyadari jejak kita. Aku baru mau bekerja sama dengan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Mohon ampun Baginda. Tapi ada satu hal yang hamba juga tidak mengerti. Siapa yang paling berharap Baginda celaka? Kenapa dia mau menangkis pisau untuk Baginda? Iya, kenapa dia mau mempertaruhkan nyawanya menyelamatkanku? Jangan-jangan, apapun rencanamu, Jijue, kau rebut kekuasaanku selama 20 tahun. Kali ini, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Hamba tua memberi hormat kepada Baginda. SSST. Di mana paman? Pangeran ada di kamar, sedang ganti perban. Baginda, kenapa kau di sini? Aku benar-benar khawatir dengan luka paman. Paman tidak mau tinggal di istana. Aku terpaksa datang ke sini. Lagi pula, kerajaan seluas ini, negara dan masyarakat, semua bergantung pada paman sendiri untuk menopangnya. Hancur, semuanya hancur. Kaisar kecil ini bukan hanya sampah, tapi juga sangat biasa semua orang. Kami yang dengan Jijue, sampai ke sana untuk membalas budi, aku bisa kembali ke Inggi bersenang-senang. Sekarang ternyata, kekacauan ini, 10-8 tahun pun tidak akan selesai. Jijue, kau benar-benar mencelakanku. Jijue pikirannya sangat dalam. Segel pasukan, surat rahasia. Pasti disembunyikan di sini. Asalkan aku menemukannya. Aduh, Lihat apa sih? Sampai begitu serius? Jalan pun tidak lihat jalan. aku sedang mengunjungi kediaman Paman Raja. Apakah ada yang salah dengan kediaman hamba? Aku hanya merasa aneh, Paman Raja. Iya, kan Paman bilang dirimu menyukai sesama jenis.
Tapi bagaimana bisa kejaman bupati muda sebesar ini? Bahkan tidak ada satupun pelayan pria favorit. Atau pelayan muda tampan pun tidak ada. Sial, kebohongannya terlalu besar, sekarang tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan-jangan, paman yang bilang suka pria. Itu sebenarnya cuma alasan buat menghindar dan menolakku kan? Paman sebenarnya punya niat buruk terhadapku? Tidak, Yang Mulia salah paham, hamba bersumpah. Hamba benar-benar menyukai pria, lebih nyata dari emas murni. Masa standar hamba sangat tinggi. Pria biasa tidak bisa masuk ke mata hamba, itu saja. Hahaha, bagus. Kalau standar paman tinggi, maka urusan ini serahkan saja padaku. Yang Mulia, apa maksudnya? Aku akan segera kembali ke istana buat membuat surat perintah. Bupati muda sudah bekerja keras untuk negara. Sampai sekarang tidak punya keluarga. Aku akan di seluruh kota mengadakan seleksi pria akbar untuk paman. Hambati. Tuan, ini adalah orang yang dipilih dengan hati-hati oleh Yang Mulia. Dicari khusus untukmu, 4 orang cantik, bukan. 4 pria tampan. Yang Mulia berkata, Tuan sudah bekerja keras untuk negara. Pasti perlu dirawat dengan baik. Tuan, nama saya Taiju. Malam ini saya pasti bisa buat Tuan rasakan apa itu kejantanan pria. Saya salute Tuan. Tuan, Bukalah mulut. Tuan yang sehebat ini, pasti sudah terbiasa melihat pria biasa. Kuda liar seperti saya, entah bisa membangkitkan hasrat menaklukkan Tuan atau tidak. Semua keluar. Aku hari ini sibuk dengan urusan pernikahan, tidak punya hati berurusan asmara. Semua pergi ke halaman belakang menunggu. Tanpa panggilan. Jangan boleh mendekati ruang kerja sedikit pun. HMPH, semua orang bilang kejaman bupati muda kokoh seperti tembok baja. Nyatanya juga. Bisa aku masukkan mata-mata ke sini? Menghadapi manusia, sungguh lebih lelah daripada berlatih dan melewati cobaan. Tapi untunglah, 4 orang aneh itu sudah diatur dengan baik. Akhirnya bisa tenang 1 malam. Ada afrodisiak di makanan ini, dan khasiatnya sangat kuat. Bahkan aku sebagai siluman rubah yang sudah berkekuatan selama 100 tahun pun tidak bisa menahannya. Tuan, apakah Anda sudah tidur? Tuan tidak menjawab. Yang Mulia, Bupati Muda mengusir semua orang kita ke sayap istana. Tidak ada kesempatan sama sekali. Sudah diduga, si rubah tua ini memang waspada. Ini obat perangsang, masukkan ke makanannya. Aku ingin lihat. Berapa lama dia bisa tahan? Hamba patuh. Paman, nikmatilah hadiah dari kaisar ini. Panas sekali. Makanan ini ada masalah. Jika pangeran diam, hamba akan masuk ya. Jangan. Jangan masuk. Sial, dia berhasil kabur. Rubah gunung putih ini, kok bisa sampai ke ibu kota? Paman?
Aku bermimpi seperti itu, malah dengan Jijue. Rubahnya mana? Apa benar cuma mimpi? Paman? Pangeran, Ada. Tentu tidak, aku sedang lihat laporan. laporan Anda terbalik. Ada apa? Lapor pangeran, ada kabar, kaisar wanita dari selatan. Sudah tiba di ibu kota bersama rombongan. Kaisar wanita dari selatan datang sekarang, pasti ada niat jahat. Pangeran, Bodoh. Jangan pikirkan lagi, siapkan tandu ke istana. Yang mulia, Kaisar wanita dari selatan sudah tiba. Dia tidak datang dengan niat baik. Mohon yang mulia bersiap-siap. Yang mulia, Aku tahu, semua serahkan pada keputusan paman. yang mulia adalah Kaisar wanita Dain. Jangan selalu bergantung pada menteri. Harus punya keputusan sendiri. Urusanku tidak perlu paman ikut campur. Hamba demi negara dan rakyat. Bagus, bagus sekali. Negara dan rakyat, yang mulia, jalani sendiri. Jijue, tunggu saja aku. Pangeran, Kau ini Jiheng, entah apa yang selalu dipikirkan setiap hari. Bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Pangeran sudah pulang. Kenapa kau datang? Sesuai aturan. Kau harus menghadap kaisar dulu. Lama tidak bertemu, kok pangeran muda Jijue yang kejam? Dan haus darah tiba-tiba berubah? Sekarang malah bicara soal aturan. Katakan, apa tujuanmu datang ke ibu kota kali ini? Kenapa? Tidak boleh datang kalau tidak ada urusan. Hanya merasa sisa hidupku tidak banyak lagi. Cuma ingin mengobrol dengan teman lama. Hah? Sisa hidup tidak banyak lagi. Kamu benar-benar pandai acting. Dengar-dengar, Dain diam-diam melatih pasukan. Bisa sekali tebas menghancurkan pasukan berkuda besi Nangwoku. Kalau bukan sisa hidup tidak banyak, lalu apa? Dari mana kamu dengar itu? Aku tidak pernah. Kamu tidak. Bukan berarti kaisarmu yang kecil tidak punya. Tidak mungkin. Dia sepanjang hari tidak serius. Benarkah? Tapi aku juga dengar, dia sudah di makam kekaisaran. Menyebar jaring rahasia, upacara 3 hari lagi. Adalah hari kematianmu. Apa? Jiheng ingin membunuhku? Tidak terlihat begitu. Kalau dia benar-benar punya cara seperti itu, maka tugasku. Apakah bisa dianggap selesai? Maharani lupa budi, tega mengkhianati. Mengapa Pangeran Wali Ratu duduk menunggu kematian? Lebih baik bekerja sama denganku. Nanti sampai di makam kekaisaran, aku bantu kamu balas membunuh kekuasaan Dain ini. Akan menjadi milikmu. Kamu memang hebat, berita seperti ini juga bisa dapat. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin 3 kota di selatan. Baik, aku setuju. Tuan baik, kamu lihat tidak? Jiheng sudah dewasa, dan tipu daya manusia ini ternyata cuma segini. Beberapa kalimatku bisa menipu Maharani Nangwo itu. Nanti sampai di makam kekaisaran, pasukan yang kusembunyikan akan menangkap Maharani Nangwo, urusan yang kamu minta. Bisa kuselesaikan. Nanti, aku akan pura-pura mati dan pulang. Cui Wargo dari King Qiu. Tuan rubah kalian sebentar lagi akan kembali. Sudah lama mendengar Maharani Dain sakit-sakitan, hari ini bertemu. Sifat kaisar yang melekat ini malah lebih kuat dibanding Pangeran Wali Ratu kalian. Beberapa tingkat, kamu sengaja datang malam menemui aku. Ada urusan apa? Tentu, untuk menyelesaikan masalah besar di hati yang mulia. Maksudmu, 3 hari lagi, berziarah ke makam kekaisaran adalah kesempatan terbaik? Aku bawa prajurit mati terhebat Nangwo, akan di makam kekaisaran membantu yang mulia. Menangkap Pangeran Wali Ratu.
Pangeran Wali Ratu yang begitu gagah perkasa ini benar-benar membuat orang terbuai mendengarnya. Bukan, Maharani Nangmo ini ada masalah ya? Di depan umum menggodaku, kalau bukan takut dia. Tiba-tiba menyerang kaisar kecil, aku tidak akan. Tidak naik ambil nyaman, malah naik enggak. Baiklah. Yang mulia dari selatan harus jaga diri. Pasal 3 etiket diplomatik Dain. Penguasa dua negara harus menjaga jarak 3 kaki, tidak boleh melampaui. Bagaimana jika aku sengaja melampaui? Dia tidak menghindar. Apa hubungan mereka sebenarnya? Wah, tatapan kaisar kecil ini, kenapa jadi begitu garang? Ternyata Cuan benar, kaisar kecil sudah dewasa. Rupanya benar-benar ingin membunuhku. Paman Kaisar, kau benar-benar menipuku dengan sangat kejam. 3 hari kemudian. Ziarah ke makam kekaisaran adalah kesempatan sempurna. Aku bawa pasukan mati terhebat selatan, akan membantu yang mulia di makam. Menaklukkan Pangeran Wali, semua bilang Ratu Selatan ahli strategi. Setelah bertemu hari ini, reputasinya memang pantas. Kau ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan pilar negara Dain, agar pasukan berkuda selatan bisa menyerbu bebas? Yang mulia bijaksana, aku suka berbisnis dengan orang pintar. Berikan aku 3 kota di selatan, aku jamin dalam 10 tahun. Negaraku selatan tidak akan menyerang seorang pejabat yang kapan saja bisa merebut tahta. Jauh lebih menakutkan daripada musuh terang-terangan seperti aku. Jangan pernah berpikir, kerajaanku akan kujaga sendiri. Anjingku akan kubunuh sendiri, tidak butuh bantuanmu. Aku juga bisa menyiksanya sampai mati. Kasihan, sungguh kasihan, apa maksudmu? Maksudku, jika dia benar-benar Pangeran Wali Jijue, dengan kekuatan yang mulia sekarang, tentu bisa membunuhnya. Tapi, bagaimana jika dia bukan? Bukan Jijue, lalu siapa dia? Apakah yang mulia tidak menyadari orang yang kau impikan siang malam? Untuk disingkirkan, si pemberontak tidak hanya tubuhnya. Membawa aroma dingin yang aneh, tapi juga tingkah lakunya. Menurutku, dia lebih mirip seorang wanita. Jangan bergerak. Yang mulia. Bencana banjir Shanxi, rakyat menderita, saling memakan anak. Jika yang mulia bisa pergi sendiri, menghibur daerah bencana, pasti akan menenangkan rakyat, menunjukkan rahmat langit. Aku bersedia pergi. Tubuh mulia yang mulia, mana bisa ke tempat kotor begitu? Lagi pula, aku tidak pernah dengar ada bencana banjir di Shanxi. Orang ini menyesatkan, berencana membunuh yang mulia. Bawa dia keluar, penggal. Pangeran Wali menguasai pemerintahan, menutupi pendengaran suci. Dinasti kita sudah di ujung tanduk. Semua bilang aku mencintai Pangeran Wali, tapi hanya aku yang tahu. Selama bertahun-tahun setiap saat, aku bersumpah dalam hati. Harus merebut kembali tahta, menghancurkan Jijue dengan tanganku sendiri. Tapi sekarang, kau memberitahuku, dia ternyata berubah jadi wanita. Dan Pangeran Wali yang asli, hidup matinya tidak diketahui. Mustahil, mustahil. Yang mulia, kenapa Anda di sini? Pangeran Bupati menguasai pemerintahan, menutupi telinga suci. Dinasti kita sudah di ambang kehancuran. Tiga hari lagi, upacara penghormatan di makam kekaisaran adalah kesempatan terbaik. Aku bawa prajurit mati terbaik dari selatan, akan membantu yang mulia di makam. Tangkap Pangeran Bupati. Berhenti. Umumkan titah, tubuh naga kaisar tidak sehat. Semua pasukan berkemah di tempat. Perintah kaisar, berkemah di tempat. Panggil Pangeran Bupati. Aku ingin paman sendiri yang melayani obat. Syukurlah, kalau benar-benar terjadi sesuatu. Bagaimana aku menghadapi almarhum di bawah 9 mata air? Yang mulia, obatnya sudah siap. Paman, Hamba di sini. aku lihat paman tadi di atas kuda, dengan kaisar wanita selatan. Bercakap sangat akrab, kenapa di sini denganku? Malah jadi seperti orang bisu? Apa paman merasa tubuhku ini tidak sebermagnet kaisar wanita selatan itu? Yang mulia sebagai putra langit, tidak seharusnya terikat hal kecil seperti ini. Apalagi, hamba sudah bilang, hamba adalah Duan Xiu. Tidak ada hubungan apapun dengan kaisar wanita selatan. Aku hanya bercanda. Paman kok malah serius? Ayo berikan obatnya padaku. Ah,
Aduh, aku salah. Ternyata tanganku licin. Paman, obat ini panas sekali. Angin musim gugur dingin. Kalau menempel di badan, pasti akan meninggalkan penyakit. Cepat, cepat lepaskan baju basah ini. Aku punya pakaian biasa yang longgar. Aku ganti sendiri untuk paman. Tidak, hamba sendiri. Mana berani merepotkan Yang Mulia. Ini tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan? Paman untuk Dain bersusah payah. Sampai pedang pun pernah menangkis untukku. Aku ganti baju untuk paman. Apa salahnya? Atau di balik baju paman ini tersembunyi apa? Menipu raja. Rahasia yang tidak pantas dilihat. Takut ketahuan olehku. Sial, nada bicara. Pasti sudah menghindari sesuatu. Tidak mungkin. Padahal tersembunyi dengan baik. Ya seperti ini, ekspresi, nada bicara, bahkan aroma. Sama persis dengan yang kualami dalam mimpi itu selama bertahun-tahun. Setiap kali aku memimpikan Jijue, aku selalu ingin menguliti dia 1000 kali. Aku yakin. Bahkan dalam mimpi sekalipun, aku tidak mungkin dengan Jijue melakukan hal seperti itu. Atau lebih tepatnya, aku tidak mungkin dengan pria manapun melakukan hal semacam itu. Alasan hatiku tak karuan hanya satu. Kamu bukan dia. Siapa kamu sebenarnya? Hamba akan lepaskan sendiri. Jika Yang Mulia bersikeras melihat, hamba patuh pada titah. Tapi hamba punya kebiasaan menyukai sesama jenis, tak suka membuka tubuh di depan orang. Mohon Yang Mulia izinkan hamba berbalik badan. Saya akan melihat paman pangeran melepas. Meski menggunakan kekuatan di dunia fana akan mempersingkat umur. Sekarang tak bisa peduli lagi. Ilusi berubah. Bagaimana mungkin? Datar? Benarkah itu kamu? Menurut penglihatanku, dia lebih mirip perempuan. Saya sangat yakin, bahkan dalam mimpi sekalipun. Saya tak mungkin melakukan hal seperti itu dengan Jijue. Sudah puas hati Yang Mulia setelah memeriksa? Tidak, pasti ada tipu muslihat di sini. Ilusi, teknik menyamar. Bagaimanapun, Raba saja akan tahu. Yang Mulia, Tubuh paman pangeran lebih kekar dari yang saya bayangkan. Saya sangat senang melihatnya. Hanya saja, hanya tak tahu apakah sentuhannya sama baiknya. apa yang kamu lakukan? Ini hanya ilusi. Yang Mulia, hati-hati. Kamu yang mengirim? Tentu bukan. Tapi Cuan bilang kamu ingin membunuh saya dan merebut tahta. Tidak. Baik saya maupun Ji. Apa? Jicong, Jilang, dua paman pangeranmu yang lain. Kami tak pernah berpikir untuk membunuhmu. Hebat, sungguh hebat. Kaisar Dayin dan pangeran pemangku tahta. Sudah diambang kematian, masih saling curiga. Pembunuh bayaran ini tentu saya yang kirim. Hebat, sungguh hebat. Kaisar Dayin dan pangeran pemangku tahta. Sudah diambang kematian, masih saling curiga. Pembunuh bayaran ini tentu saya yang kirim, Cuan. Kamu pikir saya akan tertipu? Awasan, tangkap dia. Cuan, menyerahlah. Artinya, orang-orang tadi selama ini ada di ruangan ini. Tentu. Kalau begitu, ucapan tadi semua terdengar oleh mereka? Kalau kamu tak muncul sendiri, saya akan sulit memberi penjelasan pada Kaisar Tuanan Kuo. Sekarang, bisa membunuhmu dengan alasan sah. Jijue, kamu lihat? Kaisar muda sekarang tak perlu saya campuri. Tugas saya sudah selesai, kan? Dibilang bodoh nggak mau ngaku, emang lu pikir aku bakal nekat tanpa persiapan? Nggak ada rencana cadangan. Anak panah tadi, kalian nggak lihat?
Kamu, Yang Mulia. masih panggil Yang Mulia? Kamu. Santai aja, dia nggak apa-apa, cuma pingsan doang. Ini mana? Berkat pangeran, baru sampai makam kerajaan. Langsung diserang pasukanmu, orang-orang bodoh itu. Masih di luar, teriak-teriak mau aku mati. Itu karma karena hati busukmu. Kalau kamu nggak berdosa. 10 tahun lalu, umurku baru 19. Ayah dan kakak jadikanku tumbal, mau dikawinkan ke Dain. Dengan Raja Iblis yang katanya doyan bunuh orang. Pangeran Jijue. Jangan takut, aku nggak bakal biarin kamu dikawinkan ke Dain. Kamu yang bilang aku lahir jadi ratu. Ajarin aku siasat, raja harus tegas, kamu juga bilang. Cuma raja yang cocok sama kamu. Kamu yang bujuk aku, jalanin pembunuhan kakak dan kudeta, tapi akhirnya. Kamu kasih tahu, kamu ternyata Pangeran Dain. Suruh aku nyerah ke Dain. Jijue, aku berdosa. Kamu enggak. Waduh, Tuan, kamu nggak bilang. Di balik layar, kamu punya utang cinta segini besar. Gimana aku yang rubah jomblo 100 tahun ini mau bayar? Maaf. Ternyata, kamu bukan dia. Dari pertama ketemu. Aku udah tahu, kamu bukan dia. Apa? Matamu terlalu bersih. Dia nggak pernah lihat aku kayak kamu. Mana Jijue? Dia di mana? Dia udah mati. 2 tahun lalu sakit. Saat mau mati, dia tinggalin 2 pesan. Satu suruh aku jaga istana. Yang satu lagi, kalau ketemu Ratu Nanguo, suruh bilang, maaf. Mati? Hahaha, dia tipu seumur hidupku. Hancurin segalaku, akhirnya cuma pakai kata maaf buat tutup semuanya. Mimpi. Kalau dia udah mati, utang darah ini. Dain yang dia pertahankan mati-matian yang bayar. Maksudmu apa? Racun di tenda tadi namanya Dewa 7 hari. Setelah 7 hari, Dewa pun sulit menyelamatkan. Penawarnya hanya ada satu ini. Nah, Kaisar cilikmu sudah sadar. Kalian berdua berundinglah. Siapa yang makan penawarnya? Siapa yang jadi tawanan? Jamin aku keluar. Paman Kaisar, jangan dengarkan bujukannya. Bunuh dia. Tabib istana pasti ada caranya. Lagi pula, siapa tahu dia bicara benar atau tidak. Oh, kalau begitu lihat saja kalian mau bertaruh atau tidak. Ternyata, orang egois seperti Jijue. Mana mungkin menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Jiheng, kau juga bodoh. Bisa-bisanya berharap padanya. Yang Mulia adalah raja negara, hamba mati untuk raja, itu sudah sewajarnya. Baginda, Yang Mulia tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Cuan, asalkan kau bebaskan Pangeran Wali. Perkara sebelumnya tidak akan kupermasalahkan, aku bebaskan kau kembali ke Nankuo. Tunggu sampai aku aman kembali ke Nankuo, baru akan kuberi penawarnya pada Pangeran Wali. Bebaskan dia pergi. Tidak boleh, Yang Mulia. Maharani Nankuo sangat membenci pangeran. Kalau pangeran dibawa ke Nankuo, pasti akan disiksa sampai mati. Ya, memang tujuannya mati. Kebetulan ini kesempatan untuk mati. Menghilang ke Hikyu. Lepas kemana? Jangan pedulikan. Aku, Pangeran Dayun.
tidak akan pernah tunduk pada ancaman pemberontak. Bangsat, kau berani tidak mendengar perintahku? Aku perintahkanmu segera lepaskan panah. Tarik busur. Lepaskan panah. Jangan. Sakit sekali. Aku mati. Jijue, Sempurna selesai syuting. Sekarang bisa pulang ke King Kyu makan ayam bakar. Chuan, aku minta nyawamu. Kau ternyata orang Nankuo. Yang mulia, cepat pergi. Chun Siang menunggu di mulut gunung depan untuk menjemput Yang mulia. Bukan, turunkan aku dong. Enyahlah dariku. Selamat, Yang mulia, akhirnya berhasil menyingkirkan Pangeran Wali. Ancaman besar ini. HM, Yang mulia bijaksana, hamba sudah perintahkan sejarawan mencatatnya. Pangeran Wali Jijue bersekongkol dengan Nankuo, berniat memberontak. Ditembak mati oleh panah sakti Yang mulia di luar makam kerajaan. Dikutuk sepanjang masa. bangsat. Siapa yang menyuruhmu menulis seperti ini? Hamba pantas mati, Yang mulia. Tenangkan amarahmu, hamba pantas mati. Paman Kaisar. Masih ingatkah saat aku kecil, paman sering mengajakku berkuda di area berburu pinggir barat? Tunggu paman pulang dari selatan. Temani aku pergi lagi, ya? Baik. Tunggulah aku kembali. Aku dan Pangeran Perwalian sejak kecil sudah seperti air dan minyak. Saling benci ingin menguliti satu sama lain. Mana mungkin pergi berburu musim gugur di pinggir barat bersama? Kamu, Baik. Tunggulah aku kembali. kamu berulang kali mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku, tapi sampai sekarang, aku bahkan tak tahu siapa kamu, apa namamu. Selamat, Yang mulia. Wah, mewah sekali. Pertama kali lihat Yang mulia begitu senang menikahi selir. Katanya selir 11 itu selir Wan dulu, yang dulu. Membantu Yang mulia naik tahta. Benar atau tidak? Apa bedanya? Yang mulia bilang siapa, dialah orangnya. Celaka, celaka. Kaisar wanita selatan ini jangan-jangan orang aneh. Sudah tahu aku bukan sang penolong, masih mau malam pertama denganku. Adik kecil jangan takut. Aku tahu kau perempuan. Kau sudah tahu? Lalu kenapa masih? Karena kau terlalu mirip dengannya. Kapan dia meninggal? Agustus 2 tahun lalu. Sudah 2 tahun. Apakah dia masih menyalahkanku? Kenapa sekalipun tak mau datang ke mimpiku? Mungkin dia ingin memberitahumu sebagai kaisar. Tak boleh terbelenggu cinta. Yang mulia, air matamu terlalu banyak. Yang mulia ditakdirkan jadi penguasa, sebagai kaisar. Tak boleh terbelenggu cinta. Air matamu. Bukan untuk cinta sempit, tapi untuk membangun prestasi. Sang penolong, aku juga tak tahu apakah yang kulakukan ini benar. Apa? Ulangi sekali lagi. 100% benar. Mata-mata yang hamba kirim ke selatan mengirim kabar. Pangeran Perwalian tidak mati, dan selir 11 yang baru dinikahi Kaisar Wanita Selatan adalah sang pangeran. Ini bahaya. Yang mulia jangan khawatir. Pasukan khusus kita, Dain, sudah terlatih siap, cukup untuk lawan pasukan berkuda selatan. Mantan bawahan Pangeran Perwalian juga sudah disebar ke berbagai pasukan. Meski mereka berdua bersekongkol, takkan jadi masalah besar. Chuan sudah lama tahu, dia bukan Pangeran Perwalian. Mana mungkin benar-benar menjadikannya selir? Ah, tidak bagus. Chuan wanita jahat itu. Pasti akan melampiaskan semua dendam 10 tahunnya pada Jijue. Kepada dia sepenuhnya. Teriaklah, meski tenggorokanmu pecah.
tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Yang mulia, selamatkan hamba. Sampaikan titah Kaisar, kumpulkan 300.000 pasukan. Serang negara selatan segera, aku akan memimpin sendiri. Jiheng sudah datang. Kenapa bersembunyi di belakang formasi seperti kura-kura? Atas titah Kaisar yang ditakdirkan langit. Maharani negara selatan keterlaluan. Aku perintahkan Perdana Menteri memimpin 300.000 pasukan. Berdiam di sini menghabiskan waktumu. Apa? Bukan Jiheng. Mengalihkan perhatian. Paman Kaisar tahan, aku segera menyelamatkanmu dari sarang iblis ini. Bagus, pinggulnya lentur sekali. Hadiah, satu lagi. Meski sangat ingin kembali ke Tingkiu, tapi hari-hari di negara selatan terlalu nyaman. Tidur sampai bangun sendiri setiap hari, tak perlu khawatir ketahuan. Hanya saja, tak tahu kabar Jiheng sekarang. Tanpa ancaman besar di hati, pasti dia sangat bahagia. Aku didain merana memikirkanmu, tak bisa tidur. Mengira kau menderita di neraka. Kau malah di sini menari dengan pria liar. Jijue, kau tamat. Ha! Benar-benar tak mau berusaha, tak ada memuar diproses, tak ada pembunuh dibunuh. Masih ada pria perkasa negara selatan menari, pantas Raja Yo dari Xiang membangun hutan daging dan kolam anggur. Xiao Cui kah itu? Bukankah sudah kukatakan tak perlu melayani? Yang mulia, kenapa kau di sini? Ternyata, gadis kecil ini selalu berpura-pura jadi wali raja. Pantas aku, Paman Kaisar, hidup. Cukup bahagia ya? Yang mulia dengar penjelasanku, hamba dipaksa. Hamba di negara selatan setiap hari dipaksa. Dipaksa menonton pria liar bertelanjang dada itu. Dipaksa di hutan daging kolam anggur ini. Membuat diri jadi gemuk satu lingkaran, pinggang pria-pria itu. Seindah milikku kah? Yang mulia, tak lihat. Hamba hanya dari sudut seni apresiasi. Paman Kaisar, hidup. Cukup bahagia ya? Aku didain terbayang-bayang dirimu. Hampir ketahuan penjaga negara selatan, situasi berbahaya. Kau malah bersenang-senang di sini, pernahkah memikirkan aku sedikit pun? Kaisar kecil ini, ternyata dia nekat masuk ke sini demi aku? Baginda. Hamba janji nggak akan nonton lagi. Nggak ada lagi kesempatan. Ikut aku, atau aku bakal goreng dan goreng kamu di sini. Sampai habis. Jiheng ini, beneran. Kaisar kecil yang aku kenal dulu? Kaisar Dayin berkunjung ke haremku di tengah malam. Membawa pergi selir 11-ku. Kalau berita ini tersebar, nggak sesuai aturan, kan? Berani sekali kamu, pangeran perwalianku. Kamu berani menjadikannya selir? Di depan makam kerajaan dulu. Ratu Selatan sepertinya lupa janjimu sendiri. Tangkap dia! Dong Xiang. Tunggu dulu. Gimana kalian berdua dengerin pendapatku? Bagus, kalau kedua baginda mau berunding, itu yang terbaik. 3 generasi ke atas, kita semua anak satu ibu. Ngapain saling serang, sampai mati-matian? Kata selirku benar. Ying Ren mengintai. Sekarang, bersatu lawan musuh luar, itu yang penting. Bersatu boleh, tapi 3 kota di selatan. Memang tanah asli Dayinku. Aku nggak akan menyerahkan sejengkal pun. Kalau aku maksa... Aura, bicaranya, kamu beneran mendidik 2 kaisar hebat.
3 kota selatan itu batas Dain. Selain itu, apapun yang kamu mau, silakan ajukan. Benarkah, Baginda? Asal bukan 3 kota, apapun mau dikasih. Aku sudah berjanji. Baik, 3 kota bisa aku lepas. Aku dan Pangeran Perwalian saling suka. Kalau Baginda bisa mengakui pernikahan ini, 3 kota bisa aku lepas. Jangan mimpi. Baginda, jangan buru-buru putuskan. Dari segi bisnis, Baginda pasti untung. Kecuali Baginda masih punya pikiran gak wajar ke pamanmu. Maksudmu apa? Kamu tahu dia bukan? Aku tahu. Bukan cuma itu, aku juga tahu. Kegilaan Baginda pada Pangeran Perwalian cuma sandiwara. Buat rebut kekuasaan. Tapi, kok aku rasa Baginda terlalu larut dalam peran? Aku enggak. Kamu enggak. Lalu kenapa kamu nekat? Bawa pasukan masuk istanaku tengah malam? Padahal di hati pengen mencincangku. Tapi sekarang masih duduk di meja ini, nego sama aku. Aku cuma mau balas budi. Baginda, tanya lagi hatimu sendiri. Hormat pada Baginda Selatan. Pei Xiang, katakanlah, sudah berapa lama Kaisar sendirian di dalam? Jangan-jangan Kaisar masih belum bisa melupakan Pangeran Bupati? Diam saja, tak ada yang menganggapmu bisu. Kaisar, ini kabar baik. 3 kota ini sudah lama jadi sengketa. Bahkan Kaisar sebelumnya pun tak bisa merebutnya kembali. Lagi pula, Kaisar tak perlu khawatir. Pangeran Bupati akan kembali. Aku bersedia menjamin dengan nyawaku. Apa maksudmu, Kaisar? Hormat pada Pangeran Bupati. Kau menungguku? HM. Kaisar, hamba tidak mengerti. Tanpa perlu menyusahkan rakyat dan menguras harta, bisa mendapatkan 3 kota. Tindakan ini menguntungkan negara dan rakyat. Apa yang masih Kaisar ragukan? Kau mencariku hanya untuk mengatakan ini? Lalu apa? Apakah Kaisar tidak punya ambisi jauh, hanya mementingkan nama semu? 1 orang ditukar 3 kota. Meski aku jadi budak di kerajaan selatan, catatan sejarah tak akan menulis satu kata pun tentangku. Cukup. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Kaisar, apa yang hendak kau lakukan? Susah payah aku menangkapmu. Kuberitahukan padamu, kau tak boleh pergi kemana-mana. Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kaisar, aku adalah pamanmu. Benar, tapi siapa di dunia ini yang tidak tahu, aku sudah lama mengagumi paman. Ah? Tahukah kau, aku memikirkanmu setiap hari? Kaisar, kau mabuk minuman keras. Jangan tolak aku, Shuanghua. Kau bilang apa? Shuanghua. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku sadar lebih awal. Kau sudah tahu semuanya? Chuan memberitahumu? HM, kau berkali-kali menyelamatkanku, tapi aku tak pernah menyadari perasaanmu. Shuanghua, kali ini. Aku tak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Tidak. Sebelum meninggal, Tuan aku memintaku menjaga istana untuknya. Karena ia harus. Apa? Kaisar, segalanya harus mengutamakan negara. Ini juga wasiat terakhir Tuan aku. Jika dengan 1 orangku bisa menukar 3 kota selatan, membawa kemakmuran 100 tahun bagi Dain, tugasku pun selesai. Rupanya aku di hatimu hanya sebuah tugas? Kaisar bukan anak kecil lagi, tak seharusnya merengek karena ini. Hah? Merengek? Di hatimu, perasaanku ini. Hanya rengekan anak kecil? Pergi. Segera pergi dari hadapanku. Aduh, Dermawan, oh dermawan. Kaisar kecil, Maharani Nanku. Kenapa satu persatu semuanya tergila-gila padamu? Aku benar-benar tidak mengerti urusan perasaan. Entah kenapa kaisar kecil ini tiba-tiba ngambek. Hai. Sudahlah, besok aku akan menghiburnya lagi. Siapa? Pasukan penjaga istana? Bukan, aura ini orang dari Dain. Bahaya.
Pangeran Wali, demi kebenaran, hamba mohon Tuan, menghadap kematian. Ini tempat mana? Paduka sudah bangun. Lepaskan aku. Perdana Menteri Pei, aku memperlakukanmu tidak buruk. Kenapa kamu? Salahkan saja Kaisar. Aku dan dia merencanakan ini selama 10 tahun. Menanggung menderita baru bisa mencapai hari ini. Tapi dia, baru saja sayapnya mengeras. Sudah ingin lepas dari kendali kami. 3 kota yang bagus. Tidak mau, malah ingin membawamu kembali. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semua ini. Hanya dengan kematianmu. Dain baru akan berjalan sesuai jalan yang telah kusiapkan. Jangan mendekat, bahaya. Sungguh, percayalah padaku, jangan mendekat. Paduka, pergilah dengan tenang. Apakah Yang Mulia tahu namanya? Di mana rumahnya? Dan apa yang disukainya? Tapi aku tahu. Namanya Shuanghua. Angin barat September bertiup, bulan dingin. Shuanghua membeku putih. Puisi Bai Letian. Dia suka membaca. Ini nama yang dia berikan sendiri untuk dirinya. Yang Mulia tergila-gila padanya. Tapi pernahkah Yang Mulia menanyakan pendapat Shuanghua? Rumahnya bukan di Dayin, juga bukan di Nankuo. Yang Mulia bisa menerimanya, tapi apakah Dayin bisa menerimanya? Tidak baik. Shuanghua. Kamu makhluk apa? Siluman. Ada siluman. Jangan mendekat. Sial. Sudah kubilang jangan mendekat. Menyerang manusia dengan ilmu siluman akan memicu bencana petir. Sekarang kita semua tamat. Siluman. Ada siluman. Sudahlah, kalau tidak mau mati, minggir. Siluman. Siluman rubah. Bisa memakan manusia. Shuanghua, di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Cepat katakan. Siluman. Tangkap dan ikat dia. Jaga ketat. Kalau dia sadar, segera laporkan padaku. Bila ada sedikit keterlambatan, akan dihukum dengan hukum militer. Perintah dilaksanakan. Aku mengerti Shuanghua. Kamu di mana? Mungkin ini takdirku. Yang Mulia, Shuanghua. Aku menemukanmu. Ji Heng. Shuanghua. Aku di sini. Panas sekali. Sisa samaran petir menyusup ke meridian. Jika tidak segera diobati, nyawanya terancam. Terpaksa menggunakan inti dalam secara paksa. Baiklah, akhirnya terlepas dari bahaya maut. Ini di mana? Aku di sini. Di sini.
Shuanghua, di mana Shuanghua? Ini bukan rubah kecil yang dulu kutemukan di luar gerbang istana. Lalu hilang itu? Kenapa ada di sini? Rubah ini adalah Shuanghua. Tunggu dulu. Artinya, malam itu bukan mimpi. Paman? Kau rubah tua. Kena obatku, cari aku untuk obat penawarnya, ya? Yang mulia, apa yang kau lakukan? Ah, yang mulia. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Aku pamanmu. Ini melanggar etika. Masih paman? Kau lupa apa yang terjadi tadi malam? Kau berulang kali menyelamatkanku. Tapi aku tak pernah menyadari perasaanmu. Shuanghua, kali ini, aku tak akan membiarkanmu kabur lagi. Yang mulia. Shuanghua, aku menemukanmu. Shuanghua, masih belum paham perasaanku? Setelah kejadian itu, aku ikut Jiheng kembali ke Dayin. Sebelumnya, untuk membalas budi Jijue yang menyelamatkanku. Kali ini, untuk membalas budi Jiheng. Tapi berbeda dengan yang kubayangkan. Jiheng tidak memintaku terus membantu pemerintahan. Melainkan, Enak, ini resep baru dari dapur kecil. enak. Tapi, yang mulia, Ada apa? meskipun aku bisa dibilang setengah orang tua yang mulia dan punya jasa padamu, yang mulia tak perlu datang setiap hari. Suruh paman Wang kirim saja. Lagi pula, yang mulia sekarang sudah berkuasa penuh. Tak perlu lagi mainkan peran kaisar wanita lembut yang jatuh cinta pada pangeran perdana menteri tampan itu. Jangan-jangan yang mulia terlalu larut dalam peran? Jangan bilang. Kadang aku juga tidak bereaksi cepat. Kira aku masih. Cukup, jangan bicara lagi. Apa aku salah bicara ya? Kenapa kamu marah lagi? Nyaman sekali. Kaisar kecil akhirnya sadar, tidak lagi menggangguku. Hari-hari tidak harus melayani atasan benar-benar enak. Aku, Pangeran, tidak baik, tidak baik. ada apa sampai panik seperti ini? Apakah dongeng menyerang? Bukan, bukan. Pangeran, tahukah kamu beberapa hari ini? Kenapa Yang Mulia tidak datang menemui Anda? Kenapa? Karena saya baru saja mendapat kabar. Di istana, sedang mempersiapkan pemilihan selir. Bisa jadi Yang Mulia sudah muak dengan pangeran. Pangeran Muak ya sudah muak. Awalnya ini semua palsu, cuma sandiwara saja. apa? Selama bertahun-tahun, perbuatan Yang Mulia terhadap pangeran, semuanya cuma sandiwara, semuanya berakhir, semuanya hancur. Awalnya aku memang untuk menggemari pasangan Bupati Wangsa dan Permaisuri. Baru menyamar sebagai calon selir masuk ke kediaman Bupati Wangsa. Semua cinta dan waktu selama bertahun-tahun, ternyata semua sia-sia. Memangnya bagaimana lagi? Lalu bagaimana dengan pangeran? Apakah semua perasaan pangeran pada Yang Mulia juga cuma sandiwara? Lalu bagaimana dengan pangeran? Apakah semua perasaan pangeran pada Yang Mulia juga cuma sandiwara? Aku sudah menjadi gila untukmu di Dain. Hampir ketahuan oleh penjaga negara Nan, bahkan bisa mati tertusuk panah 1000. Kau berkali-kali menyelamatkanku. Tapi aku tidak pernah menyadari perasaanmu. Shuanghua kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Aku tidak tidur lagi. Cih, tidak manis sama sekali. Lebih enak yang dimasak dapur kecil istana.
Kamu dengar belum? Hari ini putra Menteri Pekerjaan Umum itu. Penampilannya sangat tampan, bibir merah gigi putih. Sampai Yang Mulia tidak bisa mengalihkan pandangan, langsung membiarkannya tinggal di ruang kerja kaisar. Sampai sekarang belum keluar juga. Iya kan? Aku juga dengar. Yang Mulia sangat memuji putra itu, bilang. Dia memiliki penampilan seperti Pangeran Bupati ketika muda. Orang apa itu? Hantu. Ini aku, Pangeran. Salam kepada Pangeran Bupati. Bangunlah. Apa yang baru saja kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa. Nanti aku akan menghukum kalian satu persatu. Selesai. Salam kepada Pangeran Bupati. Tidak perlu sungkan. Apakah Yang Mulia ada di dalam? Aku ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Yang Mulia ada perintah, malam ini beliau akan memanggil tamu kehormatan untuk membicarakan urusan penting. Tidak seorang pun boleh masuk. Pangeran, silakan Anda pindah tempat. Paman Maharaja, mengapa duduk begitu jauh? Mendekatlah. Paman Maharaja hari ini di istana, sepertinya sangat gugup ya. Hamba tidak gugup. Bagaimana dengan sekarang? Yang Mulia, hamba datang malam ini untuk melihat laporan resmi. Laporan resmi tidak terburu-buru. Apakah Paman Maharaja tahu mengapa aku memanggilmu kemari? Karena aku ingin sendirian bersama Paman Maharaja. Apakah kamu dengar? Hari ini putra dari Kepala Departemen Upacara. Penampilannya sangat tampan, bibir merah gigi putih. Yang Mulia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan, langsung menahannya di ruang kerja kekaisaran. Sampai sekarang belum keluar juga. Memang betul, aku juga dengar. Yang Mulia sangat memuji putra itu, mengatakan dia memiliki penampilan seperti Bupati penguasa ketika masih muda. Urusan penting? Urusan penting apa sampai-sampai keranjang? Tuanku Pangeran. perkataan itu sangat tidak hormat kepada Yang Mulia. Minggir. Baiklah, semuanya beristirahat lebih awal hari ini. Ketika ada bunga jangan lewatkan untuk memetik, satu malam indah bernilai 1000 uang emas. Yang Mulia, kamu minum terlalu banyak. Apakah kamu gila? Di mana putra kepala departemen upacara itu? Kenapa tidak menahanmu sedikit pun? Aku yang suruh dia pergi. Dia pergi? Dia sama sekali tidak mencintaiku. Shuanghua, apakah menurutmu aku terlalu kejam dan terlalu kuat? Semua orang hanya berpura-pura menuruti keinginanku. Tapi di dalam hati tidak ada yang benar-benar mencintaiku. Tidak sama sekali. Mereka semua bicara omong kosong. Benarkah? Selama beberapa tahun ini hamba melihat Yang Mulia, tentu tahu. Meskipun Yang Mulia tegas, tapi kamu rajin, tegas, dan berani serta cerdas. Meskipun kadang-kadang emosimu buruk. Tapi hatimu sangat baik. Yang Mulia, Shuanghua, aku sudah menemukanmu. Ji Heng. Yang Mulia adalah kaisar yang baik untuk jutaan orang Dain. Bagaimana mungkin kamu bukan orang yang layak dicintai? Lalu bagaimana denganmu? Apakah Shuanghua benar-benar mencintaiku? Tentu saja. Rubah bodoh. Sial, aku lari sebelum dia bangun. Bagaimanapun dia tidak akan ingat setelah bangun. Rubah kecil, mau kabur diam-diam seperti terakhir kali lagi? Yang Mulia, bagaimana kamu? Apa?
Masih menikmati kenikmatan itu? Jiheng, kau ternyata pura-pura mabuk menipuku. Setiap kata yang Kaisar ucapkan adalah kenyataan. Kaisar hanya ingin bersamamu seumur hidup. Kacau. Secara nama aku masih paman kerajaanmu. Kaisar tidak peduli. Benar juga, aku masih berwujud tuan penolong. Dan tanpa inti batin, aku tak bisa berubah wujud lagi. Tidak, tindakan ini melanggar etika manusia. Bukan hanya akan mengacaukan istana, bagaimana catatan sejarah nanti menulis. Kaisar tak peduli etika, apalagi catatan sejarah. Tidak boleh. Kita tidak bisa egois seperti ini. Masalah ini, kita bicarakan nanti. Untuk waktu yang cukup lama setelahnya, Jiheng tak pernah menemuiku lagi, kupikir. Akhirnya aku wujudkan harapan tuan penolong. Tepat waktu membawa kaisar ini kembali ke jalan yang benar. Dengar kabar? Baginda tak lagi memanggil pangeran pemangku untuk berunding. Kurasa sekarang, Baginda kita sudah putus asa total pada pangeran pemangku. Ngomong-ngomong, dengar Baginda menahan putra Menteri Ritus untuk menemani tidur. Pangeran pemangku masuk dan membuat keributan. Kalau aku Baginda, aku juga pasti tak akan pilih pangeran pemangku. Siapa bilang tidak? Kau pikir Baginda mau apa dari pangeran pemangku? Mau dia lebih tua? Mau reputasinya buruk? Ah, udahlah. Tuan penolong, katakan aku harus bagaimana? Jalan ini aku yang pilih sendiri. Tapi kenapa di sini masih sangat sakit? Pasangan favoritku. Berakhir tragis. Pangeran. Ada apa? Pangeran, ada utusan dari istana. Dengan mandat langit menjalankan takdir, titah kaisar berbunyi. Pangeran pemangku Jijue, berjasa besar dan bersusah payah bagi negara. Hati kaisar sangat terhibur. Kini putri tertua menteri pengawas, lembut dan berbudi. Cocok sebagai pasangan pangeran pemangku, khusus menganugerahkan pernikahan kepada keduanya. Menikah pada hari yang dipilih, demikian titah ini. Penganugerahan pernikahan? Dia malah menyuruhku menikahi orang lain? Pangeran, ini anugerah luar biasa. Periksa baik-baik dan terima titahnya. Hamba patuh titah. Huhuh. Ha. Pangeran, cepat panggil tabib. Dengan mandat langit menjalankan takdir, titah kaisar berbunyi. Kini putri tertua menteri pengawas. Lembut dan bijaksana, sangat cocok dengan pangeran. Diberikan pernikahan khusus untuk keduanya, pilih hari untuk menikah, demikian titah. Dia malah menyuruhku menikahi orang lain. Ahem. Ha. Pangeran, cepat panggil tabib. Pangeran sedang melihat apa? Rumah. Sayangnya, tidak mungkin kembali lagi. Pangeran, Apa yang kusuruh siapkan? Sudah siap? HM. Surat cerai. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Setelah aku mati, kau tak perlu terkurung di dalam istana. Aku punya rumah di Gunung Barat. Ahem, kau bisa di sana. Memulai hidup baru. Ahem. Aku tidak punya banyak waktu lagi setelah aku mati. Kau tak perlu terkurung di dalam istana.
Aku punya rumah di Gunung Barat. Kau bisa di sana memulai hidup baru. Shuanghua? Shuanghua? Di mana dia? Shuanghua apa? Pangeran? Di mana pangeran? Di ruang belajar. Pasti Nona sudah lihat suratnya. Aku tak bermaksud menunda Nona. Bukankah kau yang paling pintar? Baginda, kenapa kau? Memimpin pasukan, mengatur negara, kau bisa atur semuanya. Kenapa ini saja tidak bisa tebak? Apa kau benar-benar pikir? Aku rela menyerahkanmu ke orang lain? Baru berapa lama tidak ketemu, kenapa kau jadi begini? Aku pikir kau benar-benar akan menikahi putra menteri itu. Sudah bosan denganku. Mana mungkin? Lagi pula, bukankah sudah kutulis di titah? Titah itu, aku tak berani baca kedua kalinya. Setelah malam itu, siang hari, kita adalah raja dan menteri. Tuan Sheng, apa kau mencium bau apa-apa? Sama seperti bau di ruang belajar Baginda, Tuan Kang. Masih tidak lihat? Baginda kita ini sudah bosan lagi. Putra Menteri Ritus sudah cari cinta lama. Baginda benar-benar tidak bisa berubah. Makan, tidak. Baginda, perbatasan Yingzhou mulai bergerak. Apakah kirim pasukan bantuan? Kirim 30.000 pasukan pengawal, dipimpin Jenderal Zheng Wo, berangkat sekarang. Jaga ketat perbatasan, yang berani menyerang, habisi. Malam hari, kita jadi pasangan biasa. Hari ini urusan istana banyak. Lihat wajahmu. Pasti capek banget ya. Ada kamu nunggu, nggak capek sama sekali. Ini buat kamu, biar sehat. Lihat kamu urus pemerintahan. Beberapa malam begadang, udah kurus. Enak banget ini. Pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Oh iya, malam ini Zhong Yuanjie, jalanan pasti rame. Yuk jalan-jalan bareng. Oke. Aku juga mau ke sungai, mau ngelampirin lampion. Ini bagus. Ini kelihatannya enak banget. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Lampion ini untuk Jijue, sang penyelamat. Semoga dia tenang di alam baka. Lampion ini untuk Paman Kaisar Jijue. Terima kasih udah jadi perantara buat keponakanmu. Dan semua yang udah kamu lakukan buat Dayin. Aduh, Awas. Paman Kaisar. Paman Kaisar, tahan. Paman Kaisar. denyut nadinya sangat lemah, nyaris tak terasa. Pangeran Wali Negara dalam kondisi kritis. Tabib, tolong selamatkan Paman Kaisar. Apapun obatnya, berapapun biayanya, harus diselamatkan. Hamba benar-benar tidak punya cara. Paman Kaisar, aku nggak izinin kamu mati. Paman, bangun. Lihat aku dong. Pangeran Wali Negara seumur hidup berjuang demi kebenaran, bantu aku jaga negara. Jasanya luar biasa. Aku putuskan untuk makamkan dia secara megah, beri gelar Anumerta Zhongxian. Baginda bijaksana. Tuan Sheng, beneran mati tuh Pangeran Wali Negara? Masa ia bohong? Jandanya Pangeran Wali Negara. Sia-siang namanya, aduh. Nangisnya sampai histeris. Sedih banget kamu nggak lihat. Terus itu siapa? SSST, pelan. Katanya calon permaisuri. Baru beberapa hari lalu masuk istana. Baginda tergila-gila sama dia. Nggak kalah sama Pangeran Wali Negara. CK, mantan baru mati. Penggantinya langsung dateng. Baginda kita ini, ya ampun. Oke, udah pada pergi. Nggak usah pura-pura lagi. Bukan aku yang bilang, Tabib Wen mending pensiun aja.
sampai rabun gitu, hampir ketahuan. Iya juga sih. Udah pernah sekali masih gitu. Aku ngerti sekarang. Pesta istana waktu itu, kalian berdua yang atur, ya? Apa yang kau bicarakan? Apa itu pesta istana? Bagus. Waktu itu aku benar-benar ditusuk 1 kali. Paman bicara apa? Aku tidak tahu. Kamu tahu atau tidak? Sudah kubilang tidak tahu, jangan sentuh aku. Paman, ini melanggar etika dan moral. Hahaha. Wahai pangeranku, kau mati dengan sangat menyedihkan.